Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Gunho berangkat ke tempatnya saat ini ke kota Seoul di Pocheon. Dia sedang mendengarkan lagu rap ketika dia menerima telepon dari Jong-suk. "Kak, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan? Saya baru saja melakukan wawancara. Saya sedang dalam perjalanan pulang sekarang." "Benarkah? Itu bagus. Perusahaan macam apa?" "Perusahaan cetak injeksi plastik, tentu saja karena saya punya pengalaman kerja di sana. Saya akan mulai Senin depan." "Di mana itu?" "Kota Gyeongsin di Yangju." "Kota Gyeongsin? Di mana itu?" "Itu di Yangju." "Kota Yangju, bukan kota Namyangju." "Tidak, itu Yangju yang terletak di atas kota Wyeongbu. Ayo pergi memancing ke tempat yang sama. Kamu mulai pada hari Senin agar kamu bisa memancing besok." "Aku harus pindah besok." "Haha Gan, gak ada yang perlu dipindahkan. Bajumu cuma sedikit dan laptop. Lusa bisa dipindahkan, dan besok kita pergi memancing. Aku baca di internet ada yang menangkap ikan bas ukuran 30 cm dan ikan lele ukuran 50 cm di sana. Kamu sangat suka memancing. Kaulah yang pertama kali mengenalkanku pada memancing. Oke, mari kita pergi. Karena besok bukan hari Minggu, tidak akan banyak orang yang memancing. Datang jemput aku jam 10 pagi ke tempatku." "Oke." Gunho berpikir bahwa sejak dia mendapat pekerjaan itu, tidak apa-apa untuk bersenang-senang memancing bersama Jong-suk besok. Memikirkan menyantap soju dengan ayam panggang sudah membangkitkan selera makannya. Keesokan harinya, Gunho pergi ke waduk di Pocheon bersama Jong-suk. "Saya suka waduk ini. Tidak banyak orang yang mengetahuinya dan tidak ramai." "Benar, tidak banyak orang yang datang ke sini, tidak ada penjaga waduk yang meminta bayaran." "Bro, begitu kamu memulai pekerjaan barumu di Yangju, ayo sesekali datang ke sini saat kamu sedang libur." "Terlalu jauh. Saya harus menghemat bahan bakar." "Kalau begitu, kamu akan menemukan tempat memancing yang bagus di Yangju." "Hah, aku tidak menyangka ada orang di sini. Limusin Genesis itu ada di sini lagi hari ini. Sial, mereka mengambil tempat keberuntungan kita lagi. Lihat, mereka adalah orang-orang yang sama, satu berusia 40-an dan satu lagi berusia 60-an. Kedua pria itu menoleh untuk melihat Gunho dan Jong-suk, mereka pasti mendengar mereka berbicara. Mereka pasti berpikir mengapa para pemuda datang memancing pada hari kerja, bukan pergi bekerja. Jangan khawatirkan mereka. Mereka juga ada di sini pada hari kerja. Mereka pasti pemilik bisnis yang bangkrut atau penjahat yang melarikan diri. Mobil mereka terlihat bagus. Baru penjahat mengendarai mobil bagus." "Kak, mobilmu tahun berapa?" "Umurnya 10 tahun. Kenapa? Masih jalan." "Berapa kem mobilmu?" 200.000. "Masih berfungsi dengan baik. Saya bisa melintasi seluruh negara AS dari pantai timur hingga barat dengan mobil ini." "Apakah kamu tidak akan memperbaiki cat yang mengelupas di bemper belakangmu?" "Saya tidak punya waktu untuk itu." "Kamu tidak punya uang untuk itu. Kamu keparat." "Haha, aku ambil kembali, ambil kembali." Menanggapi pembicaraan keras mereka, pria berusia 40-an itu menoleh ke arah mereka dengan cemberut. Dia sama sekali tidak terlihat baik. Dia tampak jahat. "Set, dia bisa mendengarmu. Pelan-pelan saja." Gunho pergi ke tempat pemancingan di mana kedua pria berusia 40-an dan 60-an itu sedang memancing. "Apakah kamu menangkapnya?" Pria berusia 60-an itu menggelengkan kepalanya ke samping dengan senyuman di matanya. "Apakah dia bisu?" Gunho pindah ke tempat lain. Dia meletakkan tas dan pancingnya di bawah pohon kastanye di seberang waduk. "Hah, itu gimbap nasi dan bahan lain yang digulung dengan rumput laut kering, bukan ayam panggang. Kupikir kamu akan membawakan ayam panggang. Aku pikir kamu akan melakukannya, kawan. Aku harus menabung, sampai hari gajianku berikutnya." Lihat ke sana. Seekor ikan seukuran lengan baru saja melompat keluar dari air. "Perasaanku senang memancing hari ini. Tidak ada untukmu, tapi banyak ikan untukku. Persetan denganmu." Hari itu, Gunho benar-benar menangkap seekor bass. Dia mendapat pekerjaan dan menangkap ikan, itu adalah hari yang baik untuknya. Saat dia hendak melepaskan ikannya, Jong-suk berlari ke arahnya. "Wow, besar sekali.
Sedikit lebih kecil dari yang baru saja kulewatkan, tapi besar sekali. Ikan yang lolos selalu tampak lebih besar. Tidak, itu sangat besar. Jongsuk, ayo kita makan gimbap. Jika kamu tidak mau mengambil basnya, mungkin aku harus memberikannya kepada kedua orang itu. Mereka sudah tidak ada lagi di sini. Gunho melihat ke tempat kedua pria itu sedang memancing, mereka sudah pergi. Saat itu hari Sabtu. Gunho mengosongkan kamarnya dari Onerumtel dan mengisi mobilnya dengan barang miliknya. Setelah aku mengeluarkan semua barang-barangku, yang pasti aku punya banyak barang. Aku tidak tahu itu ketika semuanya ada di kamar. Gunho harus bolak-balik 3 kali antara kamarnya dan tempat parkir untuk memuat semua barangnya, pakaian luar musim, laptop, selimut, buku, del. Dia harus membuang beberapa buku dan sisa soju dari lemari es, sungguh sia-sia. Gunho menerima telepon dari bibinya ketika dia sedang memuat mobil sambil terengah-engah. Gunho, kamu tidak pergi ke gereja akhir-akhir ini, kan? Seseorang harus percaya pada Tuhan. Saat dia sibuk memuat barang, bibinya berbicara dengannya sebentar, mencoba meyakinkan dia untuk pergi ke gereja. Bibi, aku harus pergi. Aku sedang dalam perjalanan. Mengapa bibi tidak meneleponku lagi nanti? Oh, kamu pindah. Mau pindah kemana? Kamu pasti pindah ke tempat yang bagus. Tuhan sudah merencanakan hidup kita. Kalau kamu kasih tahu alamatnya, aku akan mampir. Pasti ada gereja di sana, daerah. Jika Anda percaya pada Tuhan, Anda akan diberkati. Gunho sangat ingin menutup telepon sementara bibinya terus berbicara dan berbicara, itu membuatnya gila. Jika dia menanggapi apapun yang dia katakan, dia mungkin akan menambahkan lebih banyak ucapan lagi. Jadi dia hanya menjawab ya. Apakah kamu mendengarkan? Kamu harus pergi ke gereja. Oh, dan apakah kamu pernah pergi ke ruang filsafat yang saya ceritakan? Kamu belum. Saya tidak percaya semua itu. Bibinya telah berbicara setidaknya selama 30 menit sebelum akhirnya mengakhiri panggilan. Saya seharusnya mengabaikan panggilan itu ya, mengapa dia pergi ke aula filsafat? Dia pergi ke gereja, dia bahkan seorang diaken. Gunho tertawa. Akhirnya, dia selesai bergerak dan berbaring di kamar barunya. Itu adalah kerja keras, dan dia merasa agak lega. Dia keluar sambil makan jajangmyeon hidangan mie dengan saus kacang hitam lalu kembali dan berbaring lagi. Besok adalah hari Minggu. Mungkin aku ingin pergi ke Bucheon untuk bertemu teman-teman. Mungkin sebaiknya aku memeriksa apakah internet berfungsi. Tempat baru sudah memiliki internet yang berfungsi. Itu bagus. Saat ini, banyak tuan tanah yang menyediakan layanan internet siap pakai, selain menyediakan kulkas, mesin cuci, dan AC, dengan begitu, kamar itu cepat tersewa. Biarkan aku mencari di aula filsafat di Gangnam, yang dibicarakan bibiku. Apakah itu aula filsafat Jingyeo? Ruang filsafat mengiklankan layanan mereka di internet, menunjukkan alamat dan nomor telepon mereka. Ada banyak ruang filsafat. Ya ampun, kita punya banyak ruang filsafat di Korea. Apakah mereka bisa mencari nafkah? Gunho menemukan balai filsafat Jingyeo. Nomor utama mereka ditampilkan. Biarkan aku menelepon mereka untuk bersenang-senang. Telepon berdering beberapa kali sebelum seorang lelaki tua mengangkat telepon dengan suara kasar. Aula filsafat Jingyeo. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin berbicara dengan kepala aula. Ini adalah dia. Oh, halo. Apakah besok kamu buka? Ini hari Minggu. Kami tidak melakukan konsultasi pada hari Minggu. Saya pergi ke pegunungan pada hari Minggu. Oh, kamu mendaki gunung. Bukan mendaki gunung, tapi doa gunung. Doa gunung. Begitu, kalau begitu aku akan meneleponmu lagi lain kali. Setelah dia menutup telepon, Gunho terkikik. Doa gunung. Aku yakin dia pergi mendaki gunung, bukan doa gunung. Dia tahu bagaimana memainkan perannya. Bagaimanapun, aku ingin mendengar apa yang dia katakan tentang hidupku yang kacau. Gunho mulai bekerja pada hari Senin. Direktur menyuruhnya untuk mendapatkan instruksi kerja dari Tuan Kim. Tempat kerja yang dibawakan Tuan Kim kepada Gunho bukanlah tempat cetakan injeksi plastik, melainkan ruang cuci untuk drum plastik. Dia bisa mencium bau kimia yang kuat. Semua pekerja baru kami harus memulai dari sini. Ini adalah ruang cuci. Kami mencuci drum plastik dan juga menghancurkan plastik di sini.
Setelah Anda bekerja dengan tim pencuci, kemudian dengan tim penghancur, dan kemudian Anda akan bekerja dengan mesin injeksi. Gun-ho menjadi marah. Dia ingin berteriak bahwa dia tidak datang ke sini untuk mencuci drum plastik sialan itu tetapi untuk mengoperasikan mesin cetak injeksi. Ekspresi wajah tersenyum Tuan Kim menjelaskan semuanya, ambil atau pergi. Dia sudah memindahkan semua barangnya ke sini, dia berada dalam situasi yang sulit. Dia ingin meminta penjelasan sutradara. Saya bergabung dengan perusahaan sebagai operator mesin cetak injeksi. Saya tahu itu. Tapi kebijakan perusahaan kami mengharuskan setiap karyawan baru menghabiskan waktu 3 bulan bekerja di tempat pencucian dan tempat penghancuran. Bajingan, Gun-ho hampir mengatakannya tetapi menahan keinginannya. Mencuci dan menghancurkan tanaman biasanya menimbulkan bau tidak sedap, terutama tanaman penghancur yang menghasilkan suara keras, itu sebabnya mereka seringkali memiliki tingkat turnover yang tinggi. Dan mungkin itulah mengapa Gun-ho ditempatkan di pabrik ini untuk mengisi pekerjaan yang kosong. Gun-ho sedang berpikir, mungkin bukan hal buruk bekerja di situs itu. Pekerjaan itu akan menjadi pekerjaan fisik yang agak sulit dan membosankan, tetapi dia akan dibayar dengan gaji yang sama. Baiklah, saya akan mulai dengan pekerjaan mencuci. Ada pekerja lain yang sudah bekerja di lokasi tersebut, dia tampak berusia 50-an. Dia menyerahkan sepasang sarung tangan karet dan sikat gosok kepada Gun-ho. Dia memiliki wajah kosong dan dia diam. Anda perlu menuangkan sisa bahan kimia ke dalam drum di sini. Jika sisa bahan kimia tersebut mengenai kulit Anda, maka akan menyebabkan kulit melepuh dan gatal, jadi harap pastikan Anda memakai penutup lengan saat bekerja. Selain itu, Anda juga harus berhati-hati, ekstra hati-hati jangan sampai bahan kimia masuk ke mata Anda. Sial. Gun-ho melontarkan kata makian. Dia melakukan apa yang diperintahkan pekerja senior. Pekerja senior melanjutkan ke proses pembersihan. Dia pertama-tama menyeka drum plastik dengan alat penghisap udara, kemudian menyemprotkan beberapa campuran bahan kimia, dan kemudian membersihkannya dengan pengukus. Langkah terakhir adalah membersihkannya dengan air, ini adalah pekerjaan Gun-ho. Setelah mencuci 100 drum, dia merasa pusing dan berputar-putar, serta merasakan sakit punggung bagian bawah yang parah. Bolehkah aku istirahat? Pekerja senior itu tampak terkejut. Dia mungkin berpikir apa yang telah dilakukan Gun-ho sejauh ini tidak cukup sulit untuk mendapatkan istirahat. Terserah kamu saja. Biasanya kita istirahat 2 jam sekali. Kamu sudah bekerja hampir 2 jam, jadi kenapa kamu tidak terus bekerja saja sampai saat itu? Pekerja senior itu jauh lebih tua dari Gun-ho, tapi dia terus bekerja tanpa istirahat dan dia kuat. Dia mungkin telah melakukan pekerjaan fisik sepanjang hidupnya. Saya merasa pusing mengerjakan pekerjaan mencuci yang sama sepanjang hari. Gun-ho pingsan begitu dia kembali ke kamarnya setelah bekerja. Aku seharusnya lulus ujian dan mengambil pekerjaan pemerintahan level 9 tidak bisa menjadi pegawai pemerintah level 9 akan menjadi penyesalannya yang abadi. Jika dia bisa kembali ke Noryangjin, dia akan belajar keras seolah dia siap mati jika tidak lulus ujian. Aku tidak belajar dengan giat ketika aku masih di sekolah. Ini hukumanku untuk itu. Gun-ho merasakan kesedihan yang mendalam. Beginilah cara orang terserang penyakit kronis dan depresi. Sial, ayo kita minum saja. Gun-ho keluar dengan celana olahraganya yang nyaman dan membeli 3 botol soju dari toko serba ada. Keesokan harinya dan keesokan harinya, dia terus mencuci drum di tempat kerja. Seluruh badannya nyeri, lengan, leher dan terutama punggung bagian bawah. Dia mengoleskan obat pereda nyeri di tubuhnya. Saya pikir saya harus mencari pekerjaan baru. Kemudian dia berpikir dengan putus asa bahwa kehidupan seorang pekerja pabrik dimanapun akan sama. Pekerjaannya sendiri baik-baik saja ketika saya di Pocheon. Mereka hanya tidak membayar saat dia bekerja di Pocheon. Dia punya waktu luang sepulang kerja, dia terkadang pergi ke ruang PC di malam hari dan bermain game komputer. Di sini, di Yangju, jauh dari kehidupan itu. Dia selalu pingsan setelah bekerja di rumah, tidak ada lagi soju atau permainan komputer. Dia menerima pesan teks dari beberapa temannya, mereka meminta Gun-ho untuk datang ke reuni sekolah menengah, dan salah satu teman yang memiliki pekerjaan bagus mengundang Gun-ho ke pernikahannya. Aku harusnya menyerah untuk menikahi seseorang, bukan? Gun-ho berpikir keras, sepertinya mustahil baginya untuk menikah.
Dia tidak punya pacar, rasanya mustahil baginya untuk memulai sebuah keluarga untuk saat ini dan juga di masa depan. Hidupku akan berakhir bekerja di pabrik kecil selamanya. Heo. Gunho menghela nafas. Gunho minum setiap hari setelah bekerja di kamarnya. Melihat bayangannya di cermin, Gunho mengira dia tampak sangat tua, dia membencinya. Tiba-tiba, dia teringat akan aula filsafat yang disebutkan bibinya beberapa hari yang lalu. Kehidupan Gunho yang putus asa dan tertekan sebagai pekerja pabrik membuatnya ingin berkonsultasi dengan peramal tentang kehidupannya, yang disebutkan oleh bibinya. Saya tidak percaya pada takdir, tapi saya cukup sedih untuk berbicara dengan siapapun yang bisa memberitahu saya tentang cara memperbaiki hidup saya. Gunho minum lagi sendirian di kamarnya. Dia merasa tanpa alkohol dia tidak akan bisa menjalani hari lain. Pekerjaan Gunho akan dimulai pada jam 8 pagi. Pukul 10, dia bisa istirahat 15 menit. Dia menelepon aula filsafat yang disebutkan bibinya saat istirahat. Kali ini, seorang wanita menjawab telepon. Tuan, kita sedang bersama klien sekarang. Apa yang bisa saya bantu? Kapan kamu akan tutup hari ini? Kami sudah penuh dipesan hari ini. Bagaimana kalau besok? Dia juga tidak akan tersedia besok. Apakah dia juga memberikan konsultasi pada hari Sabtu dan Minggu? Pada hari Minggu, guru kami pergi ke gunung untuk berdoa. Dia ada pada hari Sabtu. Kalau begitu, aku akan datang pada hari Sabtu. Saya akan membuat reservasi pada jam 11 pagi pada hari Sabtu untuk Anda. Terima kasih. Peramal ini pasti sangat populer. Gunho berpikir setelah dia menutup telepon. Sesinya sudah penuh dipesan untuk beberapa hari ke depan. Dia pasti pandai dalam apa yang dia lakukan. Di sisi lain, Gunho merasa skeptis dengan masalah reservasi tersebut. Mungkin itu semua adalah tindakan berpura-pura mereka punya banyak klien, padahal sebenarnya mereka tidak punya klien. Perusahaan baru Gunho bekerja 5 hari seminggu. Kadang-kadang dia harus bekerja pada hari Sabtu, dan dia membuat reservasi dengan peramal pada hari Sabtu, dia tidak harus bekerja. Gunho naik kereta bawah tanah menuju ke Seoul, dia menikmati perjalanan santai ini. Sudah lama sejak dia mengunjungi Seoul. Sambil duduk di kereta bawah tanah, seorang lelaki tua naik dan berdiri di depan Gunho. Gunho berpura-pura sibuk dengan ponselnya tidak ingin menawarkan tempat duduknya kepada lelaki tua itu. Saat itu, teleponnya berdering. Gunho, ini aku, Wonchul, teman sekelasmu di SMA. Wonchul Jo, sudah lama tidak bertemu. Itu adalah Wonchul, ibunya memiliki apotek di lingkungan sekitar dan dia bekerja di sebuah perusahaan besar dan bagus. Sungguh tak terduga mendengar kabar darinya. Anda dapat berbicara. Tentu, bagaimana kamu mendapatkan nomorku? Ya, aku bertemu Jong Suk di sebuah restoran di Pulau Yewido beberapa hari yang lalu. Kudengar kamu bekerja di sebuah perusahaan. Iya, ini perusahaan kecil. Aku diberitahu kalau kamu bekerja di grup H. Apa kamu sudah dipromosikan? Ya, saya hanya seorang asisten manajer. Perusahaan besar membayar dengan baik, kan? Berapa yang mereka bayarkan? Tidak banyak. Perusahaan kita murah. Saya mendapat sekitar 7.000. Gunho hampir mengerang. Dia dibayar sedikit di atas 2.000 per tahun. Kesenjangan antara gaji Gunho dan Wonchul seperti kesenjangan antara tanah dan langit. Kamu mendapat banyak. Perusahaan kami tidak membayar banyak karena ini adalah perusahaan kecil. Saya mendengar banyak perusahaan kecil yang secara tidak terduga membayar dengan baik. Karena kamu sudah berkecimpung di bidang ini selama beberapa tahun, kamu mungkin dibayar dengan baik, bukan? Perusahaan kami tidak. Berapa? 6.000. 6.000 as, sial, pikir Gunho. Jangan biarkan aku memulainya. Menyedihkan sekali. Ngomong-ngomong, apakah ibumu masih menjalankan apotek di Bucheon? Tidak, dia pindah ke kota Mok, Seoul. Kakak perempuanku bekerja di rumah sakit di kota Mok. Apoteknya berada di gedung yang sama dengan rumah sakitnya. Oh, benarkah? Karena apotek berhubungan dengan rumah sakit, mereka pasti mendapat banyak pelanggan. Berapa penghasilannya? Saya tidak begitu yakin. Mungkin sekitar 2.000 per bulan. Gunho hampir mengerang lagi. Pendapatan bulanan adalah 2.000, itu adalah gaji tahunannya. Sebenarnya, aku meneleponmu hari ini untuk pernikahanku. Aku akan menikah pada tanggal 5 bulan depan. Tadinya aku akan mengirimimu undangan pernikahanku,
dan aku menyadari bahwa aku tidak mengetahui alamatmu. Itu sebabnya aku meneleponmu. Benarkah? Selamat. Baiklah, Anda tidak perlu mengirimkan undangannya kepada saya. Mengapa Anda tidak memotret saja surat undangan tersebut dan mengirimkan pesan kepada saya melalui katalog aplikasi pesan instan seluler? Saya akan melakukan itu. Apa pekerjaan pengantinmu? Dia apoteker. Saya tidak suka apoteker karena ibu saya, tapi itu tetap terjadi. Bayangan wajah Won Chul yang tampak berkelas dengan kulit putih dan pengantin cantiknya terlintas di benak Gun Ho. Oke, aku akan ke sana. Aku sedang menuju ke suatu tempat sekarang. Di mana? Di suatu tempat yang bagus. Tidak, aku akan pergi ke Aula Filsafat. Seseorang memperkenalkanku ke Aula Filsafat populer di Gangnam. Haha, kamu ke sana untuk melihat kecocokan pernikahan kalian ya. Di mana? Di sekitar stasiun kereta bawah tanah Gangnam, bernama Jinyeo Philosophy Hall. Saya diberitahu bahwa dia bagus. Aula Filsafat Jinyeo. Ibuku sering pergi ke sana. Taman master di Aula Filsafat Jinyeo sangat populer di kalangan wanita di Gangnam. Semoga beruntung. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pernikahanmu. Sampai jumpa. Setelah menutup telepon dengan Won Chul, Gun Ho menerima telepon dari ibunya. Kenapa kamu meneleponku? Bukankah kamu sedang bekerja di panti jompo sekarang? Saya di rumah. Saya berangkat pagi-pagi dari panti jompo hari ini. Saya sangat muak dan lelah membersihkan kotoran orang tua. Mengapa kamu meneleponku? Oh, apa yang kupikirkan? Ini tentang ayahmu. Bagaimana dengan dia? Ayahmu sekarang sudah sembuh total dari masalah punggung bawahnya. Jadi dia ingin mencari pekerjaan, mungkin menjadi satpam. Jadi, apa hubungannya denganku? Pernahkah kamu melihat sertifikat pelatihan ayahmu untuk menjadi satpam baru? Dia meletakkannya di laci mejamu. Dia membutuhkannya. Aku tidak tahu. Kenapa kamu bertanya padaku? Kenapa kamu membentakku? Bisa saja kamu bilang kamu tidak tahu. Aku akan menutup telepon. Kotoran. Setelah Gun Ho menerima telepon dari ibunya dan Won Chul, dia sudah tiba di stasiun Gangnam bahkan sebelum dia menyadarinya. Stasiun Gangnam tentu saja penuh sesak dengan orang. Bahkan untuk berjalan pun sulit. Sangat berbeda dengan kota Gwangjeok, kota Yangju, Provinsi Gyeonggi tempat tinggal Gun Ho saat ini. Keduanya adalah negara yang berbeda. Korea memiliki negara bagian Gangnam dan negara bagian provinsi secara terpisah. Ya ampun, ada banyak gadis cantik di sini. Gadis-gadis yang keluar dari kafe dan toko di sekitar area itu semuanya terlihat anggun dan cantik. Tampaknya mereka berada di luar jangkauannya. Gun Ho hanyalah seorang pekerja pabrik di pedesaan. Gun Ho secara tidak sengaja masuk ke kantor pusat Samsung Electronics. Oh, gedung yang bagus. Orang-orang muda yang mengenakan kartu identitas perusahaan di leher mereka lewat di depan Gun Ho, mereka tampak sombong. Jika aku terlahir kembali, bisakah aku berada di level yang sama dengan mereka? Gun Ho iri pada mereka. Dia mengeluarkan memonya. Aula Filsafat Jinyeo pasti berada di lantai 8 di kantor telep di sekitar sini. Nama telepon kantornya adalah apa? Cahaya Kota. Pergi ke Simpang 4 Bangbang. Di mana Simpang 4 Bangbang? Gun Ho harus berjalan cukup lama sebelum menemukan telepon kantor. Dia naik ke lantai 8 dengan lift. Tanda di pintu Aula Filsafat Jinyeo sangat kecil sehingga dia hampir melewatkannya. Ini dia. Gun Ho mengetuk pintu dan kemudian masuk ke dalam kantor. Telep kantor biasanya kecil, tapi yang ini besar, mungkin sekitar 40 pyung. Ia bisa melihat beberapa wanita parubaya duduk di kursi dengan mengenakan pakaian mahal. Ada meja untuk resepsionis. Resepsionisnya memakai kacamata, dan dia tampak berusia awal 30-an. Itu adalah kunjungan pertama Gun Ho ke Aula Filsafat di kantor telep. Dia berada di kafe ramalan dan tempat membaca tarot di sekitar area lembaga pendidikan untuk bersenang-senang. Tempat-tempat itu tidak memungut biaya banyak, sekitar 5.000 won atau 10.000 won. Berapa biaya yang mereka kenakan untuk konsultasi? Gun Ho merasa kecil melihat interior kantor yang mewah dan para wanita yang sedang menunggu giliran, mereka pasti terlihat kaya. Resepsionis berbicara kepadanya sambil tersenyum, Anda punya reservasi jam 11, kan? Orang-orang sebelum Anda membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan, jadi Anda akan berkonsultasi sekitar tengah hari, apakah Anda tidak keberatan?
Apakah Anda ingin minum teh hijau? Oh, tidak, terima kasih. Aku akan menunggu. Gunho berdiri dengan canggung lalu duduk di tepi sofa. Para wanita memandangnya pada saat yang sama, pipinya terbakar karena malu. Dia merasa wanita-wanita itu bertanya-tanya untuk apa pemuda ini datang ke sini. Senandung. Setelah Gunho berdeham, dia melihat ke dinding kantor dengan seksama. Di dinding tertulis biaya konsultasi 100.000 won. Dia menepuk sakunya. Dia mengira biaya konsultasinya sekitar 30.000 won. 100.000 won terlalu mahal. Satu orang keluar dari kantor setelah berkonsultasi. Dia tampak seperti berusia 50-an dan tampak sangat berkelas. Dia membayar 100.000 won kepada resepsionis dan pergi. Salah satu wanita bergumam, wanita yang baru saja pergi itu tampak sangat anggun. Dia mengenakan pakaian mahal dan membawa tas desainer. Resepsionis menjawab, apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah istri sekretaris OO. Oh, tentu saja. Dia tampak berkelas dan canggih. Jangan beritahu siapapun bahwa dia datang ke sini. Ngomong-ngomong, Bu, kok hari ini banyak orang? Saya kira konsultasinya hanya diberikan pada pagi hari di hari Sabtu. Benar, biasanya kami kedatangan 15 orang pada hari Sabtu dan sekitar 30 orang pada hari kerja. Gunho mulai menghitung di kepalanya. Biaya konsultasinya 100.000. Mereka mendapatkan 30 orang pada hari kerja H. 3.000 won per hari. Gunho kagum. Ya ampun, penghasilan harian mereka lebih banyak daripada penghasilan saya sebulan. Ketika Gunho tinggal di Bucheon, dia memiliki tetangga, Paman Jae-sik. Ia pernah membuka ruang filsafat lalu menutupnya karena ia bahkan tidak mampu membayar sewa. Di sini, ia berada pada level lain. Menurut Paman Jae-sik, kecuali beberapa peramal yang sedang naik daun, kebanyakan dari mereka mungkin 90% berpenghasilan kurang dari 800.000 won per bulan dan tidak mampu membayar sewa. Aula filsafat Jingyeo benar-benar populer. Gunho sepertinya menjadi klien terakhir hari ini. Tidak ada orang lain yang masuk setelahnya. Ada beberapa panggilan masuk untuk reservasi. Setelah 1 jam yang membosankan, akhirnya giliran Gunho. Kamu telah menunggu beberapa saat. Tuan, kami sedang menunggumu sekarang. Resepsionis yang berkacamata memberi isyarat kepada Gunho bahwa dia sudah bisa memasuki ruangan. Dia membuka pintu ruang konsultasi. Ada seorang pria berusia 60-an duduk di kursi besar, dia mengenakan kemeja putih dan dasi. Kamu pasti sudah menunggu cukup lama. Ayo duduk. Gunho duduk di kursi tamu di depan sebuah meja besar. Gunho berharap melihat seorang peramal mengenakan setidaknya pakaian tradisional Korea yang dimodernisasi jika bukan pakaian khas seorang peramal, tapi dia berpakaian seperti pria dengan dasi. Jika diperhatikan lebih dekat, dia lebih mirip seorang profesor daripada peramal. Saya Pan Supark, Kepala Balai Filsafat Jingyeo. Orang-orang memanggil saya Master Park. Beri saya tanggal lahir Anda. Gunho memberinya tanggal lahirnya. Apakah menurut kalender lunar, bagaimana dengan waktu lahirnya? Saya diberitahu bahwa ibu saya melahirkan saya setelah sarapan, sekitar jam 9 pagi. Saya yakin ini sudah jam jin. Anda pasti sedang bekerja dengan bahan kimia sekarang. Mata Gunho membelalak. Dia sebenarnya bekerja dengan bahan kimia setiap hari mencuci drum di pabrik plastik. Berhenti minum. Dia tiba-tiba mulai berbicara dengan Gunho seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang yang jauh lebih muda darinya. Dia pasti tahu bahwa Gunho minum setiap hari sendirian di kamarnya, merasa tertekan dengan hidupnya. Gunho tersipu malu. Master Park meluangkan waktu untuk menulis sesuatu di kertas. Dia menulis dalam bahasa Cina, sulit bagi Gunho untuk membaca. Master Park terus menulis selama 5 menit tanpa sepatah kata pun. Master Park mengerang melihat catatan yang baru saja dia tulis. Ada apa? Apakah kamu melihat pertanda buruk? Tanpa menjawab pertanyaan Gunho, Master Park terus melihat catatannya. Gunho berpikir tentu saja, dia telah melihat pertanda buruk, tidak ada alasan atau harapan bahwa kehidupan seorang pekerja pabrik akan menjadi lebih baik, dan itulah mengapa Master Park mengerang, dia merasa tercekik karena kehidupan Gunho. Saat itu, seseorang mengetuk pintu. Itu adalah resepsionis. Maaf, Tuan, Ketua Lee ada di sini. Apakah Anda ingin saya menyuruhnya menunggu? Hah, Ketua Lee, biarkan dia masuk.
Seorang pria berjas yang tampak seperti berusia 60-an masuk ke dalam ruangan dan kemudian ragu-ragu untuk masuk ketika dia melihat Gun Ho. Bolehkah aku masuk? Kamu sedang bersama klien. Tidak apa-apa. Ayo duduk bersamaku. Ketua Li tidak duduk di kursi tetapi dia berdiri di samping meja. Lihat catatannya. Beginilah nasib pemuda yang duduk di depan kita ini. Bolehkah aku membacanya? Ini tentang klienmu. Ketua Li mengangguk ke Gun Ho sebagai salam. Lihat ini adalah nasib Sin Wang Jaewang. Benar sekali. Ketua Li berkata dengan suara rendah sambil melihat dari balik kacamatanya pada catatan yang diberikan Master Park kepadanya. Sin Wang Jaewang. Gun Ho mengira mereka memberinya cerita yang tidak masuk akal. Lagi pula, dia memiliki energi yang. Dia juga mendapatkan kekayaan yang sangat besar. Master Park berkata sambil menatap Gun Ho sambil merebahkan kursinya, dia tampak muram. Anak muda, kamu dilahirkan untuk menjadi sangat kaya. Kamu akan mendapat banyak uang. Saya sedang bekerja di pabrik sekarang. Aku tahu, dengan keberuntunganmu saat ini, bekerja di pabrik lebih dari apa yang takdirmu izinkan. Kamu tidak mendapatkan pendidikan yang layak, bukan? Master Park tersenyum menjulurkan lehernya sambil menatap Gun Ho, dia sepertinya menggoda Gun Ho. Saya keluar dari perguruan tinggi berperingkat rendah di pedesaan, dan kemudian lulus dari perguruan tinggi cyber. Itu lebih dari yang seharusnya kamu dapatkan. Kamu tidak mungkin bersekolah sama sekali. Apakah itu berarti hidupku akan menjadi lebih baik? Jangan khawatir. Kamu akan berada dalam posisi mempekerjakan orang-orang lulusan universitas ternama alias Sky. Dalam posisi seperti presiden di sebuah perusahaan besar. Gun Ho merasa tersinggung karena Master Park menceritakan kepadanya cerita yang tidak masuk akal hanya untuk menghasilkan 100.000 won. Pada saat itu, Ketua Li yang berdiri di samping Master Park berkata sambil menatap Gun Ho, tunggu sebentar. Kamu terlihat familiar, anak muda. Aku. Gun Ho memandang Ketua Li. Dia sepertinya familiar. Oh, aku melihatmu di tempat pemancingan di Pocheon. Gun Ho juga mengingatnya. Dia adalah pria berusia 60-an di lokasi pemancingan, yang datang dengan limusin Genesis. Hah, kalian sudah bertemu satu sama lain. Di tempat pemancingan di Pocheon. Disitulah letak rumah peristirahatan kalian, Ketua Li, kan? Haha, kalian berdua mungkin memang dimaksudkan untuk bertemu satu sama lain. Master Park tertawa terbahak-bahak dan menyesap teh hijaunya. Dia lalu berkata sambil menjulurkan lehernya lagi, anak muda, tahukah kamu siapa Ketua Li? Dia memiliki beberapa bangunan di kota Cheongdam. Melihat seseorang dengan takdir Sin Wang Jaewang yang memiliki kekayaan besar, sudah lama sejak aku melihat takdir seperti ini. Aku akan mengingat namamu untuk waktu yang lama. Namamu Gun Ho Go, bukan? Gun artinya membangun, dan Ho berarti besar, kan? Ya itu benar. Oke. Meskipun kamu merasa putus asa dan tertekan dalam hidupmu saat ini, jangan khawatir. Setelah 5 tahun atau lebih, kamu akan menjadi kaya raya. Aku hanya akan mengambil 50.000 won sebagai bayaran darimu, anak muda. Terima kasih. Gun Ho membungkuk rendah pada Master Park. Dia juga membungkuk dengan sopan kepada Ketua Li. Gun Ho menuju ke stasiun Gangnam dari Aula Filsafat. Meskipun cerita yang diceritakan Master Park kepadanya terdengar tidak masuk akal, Gun Ho merasa senang memikirkan menjadi orang kaya suatu hari nanti. Untuk saat ini, dia merasa semua gedung tinggi dan orang-orang di sekitarnya tersenyum padanya dan bertepuk tangan untuk memberkatinya. Gun Ho kembali ke dunia nyata. Mengunjungi aula filsafat terkenal di Gangnam terasa seperti mimpi. Master Park bisa saja menjadi penipu kelas 1. Bagaimana bisa seorang laki-laki mengetahui nasib orang lain? Teleponnya berdering, itu Jong Suk. Hei, kawan, Sabtu kemarin kamu pergi kemana? Saya pergi ke aula filsafat terkenal di Gangnam. Aula filsafat, itu tahayul. Yah, aku setuju tapi apa yang mereka katakan padamu? Mereka bilang saya akan menjadi sangat kaya seperti miliarder. Puhaha, bagaimana bisa seorang pekerja pabrik seperti kami menjadi kaya? Dengan gaji bulanan kurang dari 2.000 won. Bahkan jika kami menabung sebanyak 1.000 won selama 10 tahun, kami akan memiliki 120.000 won di tangan. Dan jika kamu menikah, kamu akan punya anak, dan membesarkan anak memerlukan biaya. Gun Ho mengerang.
Jika kamu tidak menikah, dan tetap menabung setengah dari gajimu selama 30 tahun hingga kamu mencapai usia 60 tahun, kamu akan memiliki 360.000 di tangan. Tahukah kamu berapa biaya untuk membeli sebuah kondominium di Gangnam saat ini? 1.000 won. Jadilah kaya raya. Heu, aku mendengarmu. Gunho menghela nafas. Jangan buang waktumu berbicara dengan orang-orang itu. Mereka semua penipu. Aku pernah membaca bahwa mengetahui nasib seseorang berada dalam wilayah kekuasaan Tuhan, bukan wilayah manusia lain. Saya pergi ke sana karena Ibu Wonchul juga sering pergi ke sana, mereka sangat populer. Oh, sebenarnya aku meneleponmu untuk membicarakan tentang Wonchul. Dia akan menikah. Saya sudah menerima panggilan telepon darinya. Benarkah? Mari kita bertemu di depan balai kota sekitar pukul 12.30. Kita bisa pergi ke pesta pernikahan bersama. Oke, ayo kita lakukan itu. Kamu juga harus menikah, kawan. Aku menyerah. Kita adalah orang 3 giving up, 5 giving up, bukan? Kamu masih melakukan hal yang merendahkan diri sendiri. Aku harus pergi. Aku ada wawancara hari ini. Perusahaan yang mana? Entahlah, sesuatu tech. Mungkin pabrik Majikoba, pabrik kecil. Oke, semoga berhasil. Setelah dia menutup telepon dengan Jong-suk, Gunho melihat kalender di dinding. Pernikahan Wonchul diadakan pada hari sebelum hari gajiannya. Sial, aku harus membayar bunga pinjaman dan pernikahannya. Berapa banyak yang harus aku berikan untuk pernikahannya? Biasanya, 50.000 won sudah cukup, aku mungkin harus memberi lebih dari itu, bukan? Dia berasal dari keluarga kaya, dan dia menghasilkan banyak uang dengan bekerja di sebuah perusahaan besar. Saya mungkin harus memberikan setidaknya 100.000 won. Apa yang harus saya lakukan? Gunho baru saja memulai pekerjaan barunya, dan gajinya masih terlalu jauh. Gunho menderita dengan kerutan di wajahnya. Aku, Gunho Go, harus merasa tertekan karena jumlah uang yang sedikit, 100.000 won. Persetan dengan dunia, sial. Gunho menghantam lantai dengan tinjunya. Ngomong-ngomong, apa yang harus aku kenakan ke pernikahan Wonchul? Gunho mengeluarkan soju dari lemari es tanpa berpikir panjang dan mulai minum dengan camilan rumput laut kering di atas meja. Semua orang akan menikah kecuali aku. Aku tidak punya harapan untuk itu. Ehyo, Gunho sepertinya menuangkan soju ke tenggorokannya daripada meminumnya secara normal. Direktur meminta Gunho untuk datang ke kantornya. Tuan Go, bagaimana pekerjaan Anda di sini? Saya tidak begitu yakin. Saya hanya melakukan yang terbaik. Kamu tidak perlu mencuci drum lagi. Wanita yang biasa melakukan pekerjaan itu akan kembali hari ini. Jadi kamu bisa pindah ke tempat penghancuran. Dia akan tiba sekitar jam 10 pagi, jadi kamu bisa menyerahkan padanya jika ada apapun. Baiklah, aku akan melakukannya. Di lokasi penghancuran, Gunho akan menangani mesin penghancur, tapi tempat pencucian dan tempat penghancuran, keduanya sama. Pekerjaannya mungkin akan lebih mudah meskipun lokasinya mengeluarkan suara yang keras. Hal baiknya adalah dia tidak perlu bertemu Tuan Kim lagi, dia menyebalkan. Wanita pencuci datang. Gunho mendengar bahwa dia harus berhenti dari pekerjaannya karena anaknya, sejak anaknya mulai bersekolah, dia bisa kembali bekerja. Wanita itu mempunyai wajah bulat besar seperti nampan bundar, matanya tampak seperti biji kurma. Dia memiliki senyum lebar di wajahnya ketika dia datang. Tuan Kim membuat keributan tentang kepulangannya karena dia dulu bekerja dengannya. Ya ampun, kamu terlihat lebih muda lagi. Tuan Kim, Andalah yang terlihat lebih muda. Siapa pemuda ini? Magang. Tidak, dia karyawan baru kami. Dia akan menyerahkannya kepadamu hari ini dan pindah ke lokasi penghancuran. Oh, benarkah? Haha, dia tampan. Gunho memandang wanita itu. Dia tidak tampan, tapi dia terlihat kuat, lengannya lebih tebal dari lengan Gunho. Anda perlu menumpuk drum kimia A di dekat forklift. Untuk drum kimia B, Anda dapat menumpuknya di belakang wadah. Masing-masing tutupnya memiliki label. Selain itu, Anda juga perlu mencuci mulut bahan kimia dengan baik drum, jika tidak, kami akan menerima klaim setelah kami mengirimkan drum yang tidak bersih. Haha, kamu tidak perlu menjelaskan semua itu kepadaku. Aku sudah mengenalnya. Ada beberapa drum di sini, aku akan memindahkannya ke sana. Mereka menghalangi jalan forklift.
Dia menyingsingkan lengan bajunya dan menyeret 2 drum ke tempat penumpukan. Gunho biasanya menggerakkan drum satu persatu, wanita itu menyeret 2 dan menumpuk drum itu 5 tingkat ke atas. Wow, dia penuh energi. Gunho terkesan dengan keterampilan dan energinya. Saya bahkan tidak pandai dalam pekerjaan pabrik. Gunho sebentar menyerahkan padanya dan pergi ke lokasi penghancuran. Pemimpin tim di lokasi penghancuran bertubuh tinggi dan berusia 50-an. Hai, saya Gunho Go. Saya ditugaskan ke lokasi penghancuran hari ini. Gunho mengharapkan jabat tangan karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pemimpin tim, tapi itu tidak terjadi. Hei, jangan berdiri di sana. Kamu baru saja menyentuh kabel listriknya. Gunho menyadari bahwa dia menyentuh stop kontak tempat beberapa colokan listrik disambungkan. Ups, aku minta maaf. Ayo lewat sini. Forklift sedang menuju ke dalam. Forklift yang memuat sampah plastik dalam jumlah besar baru saja masuk. Ada seorang pekerja asing di lokasi penghancuran, dia tersenyum saat melihat Gunho. Gunho pernah melihat banyak orang asing yang lucu sebelumnya, tapi pria ini berkulit gelap dan terlihat jahat. Orang asing itu memakai headphone peredam bising dan masker. Apakah kamu membawa headphone? Pemimpin tim bertanya pada Gunho. Aku tidak menerima instruksi apapun tentang itu. Kamu tidak membawanya. Pemimpin tim melihat sekeliling, lalu mengambil headphone dari meja logam yang rusak dan melemparkannya ke Gunho. Gunakan milikku. Headphone-nya terlihat sangat kotor. Gunho berdiri di sana sambil menatap headphone. Saat Gunho tampak ragu untuk memakainya, pemimpin tim melihat ke arah Gunho. Gunho mungkin terlihat menyedihkan. Untuk hari ini, Anda cukup membawakan sisa drum untuk pekerja asing itu. Oke, saat pemimpin tim menyalakan tombol, Gunho mulai mendengar suara keras. Pekerja asing tersebut menuangkan bahan kimia berwarna putih ke dalam wadah kecil. Gunho mencium bau yang tidak sedap dan menyengat. Gunho hampir muntah karena baunya. Setelah bekerja, Gunho kembali ke kamarnya. Dia merasa masih bisa mencium bau bahan kimia dari pakaiannya. Dia merasakan sakit di punggung bawah dan pergelangan tangan kirinya, itu mungkin karena Gunho membawa banyak sampah wadah plastik hari ini. Gunho mengobrak-abrik isi laci mejanya untuk menemukan obat pereda nyeri. Tambalan ini sudah lama. Saya tidak yakin apakah masih efektif. Gunho menempelkan tambalan itu ke pergelangan tangan kiri dan punggung bawahnya. Dia terlalu lelah untuk memasak makan malam, dia mulai menyiapkan lomein. Setelah makan lomein, dia berbaring di tempat tidur, dia bisa mencium bau kaki dari tempat tidurnya. Dia bermain dengan ponsel cerdasnya sambil berbaring di tempat tidurnya, dan kemudian dia mulai bertanya-tanya bagaimana kinerja Jong Suk saat wawancara. Dia menelepon Jong Suk. Telepon berdering beberapa saat sebelum seseorang menjawab telepon. Sambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.